Halo semuanya, kalian sedang berada di podcast Monkey Talks. Episode ini adalah sambungan dari episode sebelumnya dengan topik Demi Dir and Grey. Selamat mendengarkan. Oke. Ini Tapi kan memang orang Jepang, kalau saya musuhnya Jepang ya, mereka nggak mau itu toh, nggak mau pakai alatnya. Saya kayak datang ke Indonesia nih, mereka nggak pakai alatnya sini kan, kayak mereka harus bawa sampai mungkin kasarannya FOH neng sing kono diangkut kabeh neng kene gitu loh. Jadi nggak mau menggunakan, istilahnya nggak pakai yang pasti-pasti aja lah punya kita sendiri. Makanya kan yang dulu sempet bring X to Indonesia itu kan selalu gagal karena membawa pirantinya mereka tuh udah kayak membawa rumah presiden loh, kayak wakeh banget namanya. ya itu biasanya masuk dalam rider sih ya. Dan stage act-nya Kyo ya bener-bener kayak nonton DVD gitu, theatrical, agak-agak theatrical di mana gitu Yang kan itu, dia kadang. yang suka nyabet-nyabet dadanya itu. Iya, itu dilakukan gitu bener. Jadi ini bagi kalian yang dengerin podcast ini dan penasaran Dir and Grey atau Kyo ini performanya kayak gimana, salah satu ciri khas atau keunikan dari Kyo itu kalau konser pasti dia nyempetin kayak nyilet-nyilet atau nyakar-nyakar atau nyabet-nyabet badannya sendiri. Jadi kayak self hurt gitu loh, menyakiti diri sendiri. Ya tapi tentu saja itu sebetulnya gimmick ya, maksudnya kayak showmanship sebetulnya, bukan berarti dia demen disiksa, enggak sih. That's not the point, tapi itu showmanship yang biasanya fansnya tunggu-tunggu nih, kapan itu begitu dia memamerkan itu tuh, wah ini diru banget gitu ya, kira-kira gitu ya sih. Iya, dan iya ternyata itu beneran kejadian gitu, nggak cuman di beberapa konser yang mungkin kita pikir ya ini akan di shoot buat DVD aja gitu. Ya nggak nyangka nggak ya aku ya, tapi kayak wah, sebuah ya cukup mengagetkan dan sangat puas sih bisa menyaksikan itu langsung. Ini sebuah pengalaman yang ya sangat berkesan lah bisa dikatakan, karena ya pertama tadi secara ambience konser pada umumnya di Jepang sama di Indonesia itu sangat berbeda. Yang kedua, cara mendapatkan tiketnya juga cukup menantang lah cara mendapatkan tiketnya. Apalagi sekarang yang aku ingat kayak kemarin ketika Laruku mengumumkan konser di Jepang, sistemnya kan raffle tuh diundi, dan ternyata aku dapat informasi bahwa mode raffle ini menjadi standar baru di konser Jepang, terutama di band-band yang punya fans yang besar, fanbase-nya gede. Nah mereka cenderung nge-raffle sehingga yang dapat itu bukan calo tapi memang orang yang beruntung aja. Jadi mereka mendaftar gitu kan, nah nanti tinggal diundi ini yang menang nih. Jadi udah ketahuan yang datang ya 1, 2, 3 tergantung siapa yang terdaftar. Tapi lagi-lagi bahwa Dir and Grey ini betul-betul impresif dari sisi musik, dari sisi PV ya, video klip, dari sisi liriknya deep gitu ya. Dan ya tentu saja showmanshipnya juga sangat impresif. Kalau apalagi kita bisa nonton langsung tuh semakin bikin kita nggak bisa lepas lah, selalu ingat gitu kan. Dan aku cukup penasaran ya, yang aku tahu kan official fans clubnya Dir and Grey itu kan Eggnot ya. Dulu tuh sempet banget aku pengen banget gabung, tapi barrier terbesarnya kan adalah Eggnot tuh eksklusif hanya untuk warga negara Jepang kan. Itu sebetulnya satu hal yang pengen bisa direvisi dari manajemen Dir and Grey itu agar bisa merangkul fans yang ada di luar Jepang gitu ya, misalnya Eggnot Global misalnya. Kemudian mereka bisa memberikan privilege, apalagi sekarang kan online ya, mereka bisa memberikan privilege limited viewing untuk Eggnot members tapi secara online. Itu nice juga sih sebenarnya. Tapi aku rasa sih tadi yang ambience yang terasa ketika dirimu nonton Diru, dimana kayaknya penontonnya itu udah kayak janjian gitu, aku rasa ya pasti sebagian besar juga Eggnot member juga lah, karena
militansi fan di Jepang itu juga pasti lumayan keras lah. Pasti ada lah sekian persen dari fans Diru yang mengikuti kemanapun Diru itu konser. Itu Iya. pasti ada. Mm-mm. Grupis tipis-tipis nah kan. Grupis Tipis-tipis. tipis-tipis. Itu kemarin ketika ini sekadar perbandingan aja. Beberapa waktu yang lalu Loudness itu ngadain konser di Jakarta. Ya benar. Dan itu aku terlewat itu ngumpulin banget. Terus. Ya kebetulan waktu itu ketika ada informasi itu aku nggak pandang duit, nggak pandang ada, langsung beli gitu. Karena aku tahu Loudness itu legend lah, band living legend dari Jepang. Dan ternyata nggak disangka ketika di venue ya, waktu itu di Hard Rock Cafe Jakarta, aku menemukan beberapa diehard fansnya Loudness yang mereka memang mengkoleksi vinyl, misalnya piringan hitamnya Loudness itu bahkan mereka bawa gitu loh, dipamerin, ini loh aku punya vinyl ini. Lalu mereka punya apa namanya, bukan jersey ya, tapi kayak bendera itu loh, bendera kayak kita itu Slankers atau OI gitu ya, tapi ini Loudness dengan patch Loudness-nya. Dia pernah Loudness yang konser di mana. Jadi aku melihat ada pola yang sama lah. Diehard fansnya band-band Jepang pasti ada yang memang effort, bahkan mau ngikutin band itu kemanapun dia konser gitu, sampai ke luar negeri mungkin ya, bahkan ya, karena udah jadi ya nek Rian ngomong kayak grupis ya. Nah sedikit membahas mengenai apa yang dilakukan oleh fansnya terhadap Diru ya. Kalian pernah melakukan apa untuk memamerkan kecintaan kalian pada Diru? Nek Rian apa nih? Apa ya? Paling mentok kayak aku menitip kamu merchandise nggak sih saya itu waktu itu? Aku Enggak iya. ya? Enggak, aku Itu kan ya? Ya, nitip. Nitip kaos kan ya? Toko official merchandise ya? Kamu nitip. Pokoknya aku kayak kapan lagi gitu kan, aku waktu ke Jepang tahun kemarin persis itu kan sebenarnya memang I'm going there for download gitu loh. Cuman ternyata setelah kayak ini kok sih, maksudnya ada Diru tuh juga ada konser sehari sebelumnya sih download fest itu gitu loh. Dan venue-nya itu hampir berdekatan, aku lupa di Z mana gitu tuh. Nah kan wah iki mumpung akhirnya kan aku ada sisa duit tuh. Piye carane duit sakmene aku duit tuku. Ternyata melalui salah satu teman yang punya Aknot kan di sana. Jadi tuh kayak tiketnya tuh dijual buat yang pertama tuh buat Aknot dulu. Mari gitu buat bukan Aknot gitu loh. Lah kalau yang buat bukan Aknot ini memang kayak cepet-cepetan, kayak first come first serve gitu loh. Terus ternyata ketika aku udah di sana tuh saya masih punya sisa 2 tiket gitu loh. Terus wih pira iki dikurske kok lah kok melebihi budget. Wah iki aku antara orang mangan 3 dino atau aku orang nonton Diru. Akhirnya wah iki ra iso kaya ora mangan 3 dino mate aku. Akhirnya ya udahlah tak relakan gitu loh. Toh maksudku ya udahlah, ini next plan adalah ketika aku ke Jepang memang aku harus go for Diru gitu loh, karena kapan lagi maksudnya iki aku wis di depan mata aku lewatkan ya, memang karena aku kayak realistis loh, tapi nek itu aku pengen nonton. Jadi so far aku cuma beli merchandise siapapun yang ke tempatnya si konsernya si Diru ini aku beli. Tapi aku nitip loh ya, bukan aku tumbaskan loh, bukan loh ya, aku nitip. Jadi kayak berapapun itu harganya aku akan bayar. Ngomong-ngomong soal ini ya, ngomong-ngomong soal tiket konser ya, memang ya kita harus menyadari standar tiket di Indonesia dan di Jepang itu pertama jauh berbeda, tieringnya berbeda. Dan di Jepang itu mereka sangat, loyalitas fansnya itu sangat diapresiasi ya, sehingga gampangannya ketika kita official fans gitu, member dari official fans club dapat privilege kan kayak Enot tadi ya ada harga yang harus dibayar juga gitu. Harganya juga pasti lumayan, gak cuma lumayan sih, udah pasti nendang gitu. Jadi ada harga dari sebuah loyalitas lah. Dan itu pun juga berlaku untuk tiket yang umum, general admission, nanti termasuk yang tiering-tiringnya segala macam. Intinya lagi fanbase di Jepang itu memang pertama lebih effort dari sisi ongkos lah istilahnya.
duit yang kamu keluarin memang harus banyak gitu untuk membuktikan bahwa kamu tuh betul-betul cinta sama band ini, tapi di sisi lain ya batinmu terpuaskan, kira-kira ngono kali ya. Kalau menurutku sih iya, harusnya iya. Ya nggak sih, saya maksudnya kamu bayar harga segitu, nggak mungkin dong kamu dapat fasilitas yang ecek-ecek katakanlah. Ya kalau ini sebenarnya kata Andre bilang tadi sih, sebenarnya yang mahal itu di ongkos ke Jepangnya. Kalau tiket konsernya sendiri menurutku jauh lebih murah daripada ya tiket konser ketika artis luar manggung di Indonesia sih. Iya. Dan mereka kan harga tiketnya kan cenderung flat kan, cuman beda dikit gitu antara yang paket eksklusif sendiri sama yang biasa tuh kayak cuman beda dikit. Dan karena ada Mungkin yang kerasa mahal karena kita mengkonversi kursnya ya. Kalau kita menggunakan standar full Jepang ya mungkin masih fair lah. Tapi ketika kita hitung menjadi rupiah ya kroso sih. Bahkan merchandise-nya pun juga kroso sih. oh kalau merchandise-nya mahal. Cuman kalau menurutku ya kalau tiket konser ya mereka murah loh. Menurutmu murah ya? Oke. Ya nggak apa-apa. Nggak apa kan apa namanya, persepsi orang mungkin bisa beda-beda ya. Aku bandingin sama ini ya, artis luar yang konser di Indonesia. Kalau membandingkan dengan misalnya K-pop, ya nggak bisa. K-pop tuh lebih gila. K-pop boyband Amerika ya, diva Amerika itu lebih gila. Tapi maksudnya untuk skala Jepang sendiri, band Jepang konser di Jepang itu nggak tahu. Aku masih merasa ya nggak murah-murah banget sih. Oh ya ta? Aku Iya. fair sih, masa ya maksudnya ngerasa fair sih dan harganya segitu Oke. menurutku wajar di Jepang. Oke. Ya karena aku ya belum pernah juga sih, belum pernah nonton konser langsung gitu ya. Dulu aku cuma membandingkan apa ya, Notfest itu kan ke festival musik yang digagas oleh Slipknot ya. Itu sama apa lagi ya, aku lupa. Bagiku kalau memang mau menikmati keseluruhannya, tapi karena itu konsepnya festival mungkin ya, karena festival lebih dari sehari ya tentu tiketingnya pasti lebih mahal, bisa jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan konser tunggal satu band ya mungkin kurang apple to apple mungkin ya. Ya kalau misalnya dibandingin sama artis Indonesia yang emang venue-nya bagus indoor gitu kayak konsernya Raisa atau siapa gitu, kayaknya masih fair deh, jauh lebih murah bukan sih? Oke. Ya tentu saja bagi kita orang Indonesia ongkos termahalnya pasti transport lah ke sana, karena kan Iya, semurah-murahnya tetap aja jutaan kan untuk sampai ke sana. Effort yang pernah dilakukan nek gue apa kayak yang pernah dilakukan untuk memamerkan kecintaan pada diri Andre? Apa ya? Ya karena aku sendiri, aku lebih ke ngubek-ngubek lagunya sih sebenarnya. Maksudnya ketika ada album baru gitu ya paling ku putar terus dan ku bandingin sama album sebelumnya, terus baca review yang kayak yang Insulated World ini kayaknya kemarin ada yang bilang kok yang album ini nggak segreget yang sebelumnya ya, ada yang bilang gitu. Tapi aku pikir juga ya memang sih ada beberapa lagu yang menurutku akunya kurang greget gitu, cuman kan ya wajar lah ya, di satu album pasti ada yang kayak gitu loh. Wajar. Ya paling kalau aku lebih di musiknya kayak gitu sih, ngupek-ngupek itunya, karena menarik kalau menurutku. Kayak bukan perkembangan skill mungkin iya ya, tapi aransemen masing-masing ya, gitu. aransemen Itu enak kan. Ya aku juga melihat di Grey itu memang bermain di aransemen sih. Kalau dikatakan skill ya dari awal skill mereka udah mumpuni, cuma memang mereka bermain mengemas dan mengolahnya itu dengan cara yang berbeda-beda di setiap fasenya ya. Setiap album ini kayak duwe apa nuansa ya, punya nuansa yang berbeda. Apalagi semakin kesini semakin progresif gitu loh perbedaan nuansa nih. Dan kalau aku ya dulu pernah ini, tapi ini sebetulnya cuma secuil.
Kalian inget nggak salah satu ciri khas dari Kyo kalau manggung tuh apa? Pancian. Karena dia pendek. Iya, karena dia pendek, maka selalu ada level di depan dia supaya dia bisa naik dan ya lebih kelihatan sampai ke belakang. Dan di album apa aku lupa, kayaknya di album Vulgar mungkin atau Macabre ya. Dia itu punya pancian tulisannya Matt Stalin. Masih ingat? Ingat. Nah, Iya. Ingat. Matt Stalinnya tak sablon, tak bikin jumper. Itu caraku untuk memamerkan bahwa aku tuh senang banget sama Dir and Grey. Ya ngono sih. Selain tadi main musik iya, tapi secara simpelnya itu tadi itu ono sing tak gawe sablon. Aku tidak membuat sablon Dir and Grey tapi Matt Stalin. Karena terinspirasi pancian tadi. Iya, dan entah kenapa pada waktu itu panciannya Kyo tuh keren banget, padahal itu pancian loh. Iya, dan itu kan itu toh kayak setiap konser kan dia katanya panciannya kuwi dan warnanya beda-beda deh, kayak ada yang di warnanya dia merah itu di festival mana, nanti putih tapi tetap tulisannya Matt Stalin itu gitu loh. Iya. Merah, putih, hitam kalau nggak salah. Iya, betul sekali. Ya, itulah. Dan nggak tahu kalau sekarang ya seberapa banyak teman-teman yang masih muda lah ya, yang sekarang umurnya belasan sampai 20 tahun itu yang mengenal Dir and Grey. Aku nggak tahu, tapi bagaimanapun juga Dir and Grey ini punya warna musik yang berbeda. Kalau kalian sering dengerin lagu Jepang, terutama rock ya cuma One Ok Rock lah. One Ok Rock ya kayaknya mainstreamnya Jepang sekarang memang One Ok Rock, Laruku, Red Wimps ya, karena Red Wimps kan anisong, dan beberapa musisi-musisi yang lebih pop gitu ya, tapi yang mengambil tema lebih radikal, lebih keras, lebih berat ya nggak banyak. Dan Dir and Grey itu salah satu band yang menurutku konsisten membawakan tema-tema yang gelap, bahkan mereka sempat dilarang di televisi karena emang secara visual ya, secara penampilan dan topik atau tema-tema yang mereka bawakan tuh terlalu ekstrim, terlalu radikal gitu, terlalu vulgarnya kadang vulgar yang mungkin orang bisa menilai mereka tuh kayak gross, jijik ya, sadis kan gitu. Jadi belum tentu cocok untuk selera semua orang, bahkan di musik-musik yang keras sekalipun gitu. Dan menurut kalian, khususnya dalam kondisi pandemi ya, karena kemarin Diru sempat ngerilis single baru ya, aku sempat dengerin tuh lumayan oke. Aku lali judulnya nyentak sih, dan mereka Ranon Kulus itu tah. Ranon Kulus ya. Terus ini aku terakhir itu Ranon Kulus yang albumnya yang 2008 Oh enggak, bukan. no. Ini ya aku nyontek dikit ya. Single barunya Ochita Koto no Arusora. Nah, itu tanggal 3 Agustus, baru banget. Nah, tapi iya, TV ini baru cuma 2 menit itu bukan? ya itu kan promosional video. Sebelum dia merilis single itu, dia merilis ambient music namanya, yang pokoknya video album iki sini mau kayak apa, musik box ngono lho, instrumental tapi bukan instrumental band full band, tapi kayak instrumental kayak music box gitu. Aku lupa, kemarin aku share ke Akai sih, kalau kayak inget gak? Dan ketika tak ikutin itu loh, Rano vokale, Rano musik band. Oh ternyata emang kayak ambient music gitu loh. Dia ngambil dari single-single atau lagu-lagunya Dir and Grey tapi dengan aransemen ulang. Jadilah itu ambient music itu yang premiernya waktu pandemi ini gitu. Nah, menurut kalian apakah Diru ini masih relevan ya? Maksudnya gini, aku melihat semakin kesini kan orang semakin aware tentang mental health, karena Dir and Grey salah satunya menyinggung tentang mental health.
entah itu depresi, suicidal, terus fetishism ya, fetishism, terus ya sisi-sisi negatif dari kesehatan mental tuh sering banget disinggung oleh Diru dengan caranya mereka gitu. Kemudian ngelihat sekarang, kondisi sekarang, orang mulai sadar, ada terbangun awareness mengenai kesehatan mental. Apakah Diren Diri masih dianggap as a cool metal band atau apaan sih ini band gak jelas gitu? Menurut kalian gimana? Pertanyaan iki bottom. Oh, kabupaten ganti we lah, ganti we. Kalian tahu gak berapa jumlah piercingnya Kiwaki? Orang ngerti sih. Trivial banget. Tapi gini loh maksudnya. Iya, gimana? Maksudnya gini. Kalau tadi Rian ngomong bahwa Diru itu mau masuki pasar Amerika sama Eropa ya kan? Dan aku rasa itu udah effort dari dulu gitu loh, kayak tahun 2000-an juga mereka sering banget konser di Amerika, di Eropa gitu. Dan ini lagi-lagi pertanyaan klasik tuh, kapan mampir di Asia? Diru tuh bahkan nggak pernah loh ke Asia Tenggara, ke Australia pun enggak kayaknya. Enggak, maksudnya enggak. Nah ini loh maksudnya apa kita tuh nggak Soalnya dianggap nggak gitu. prospek. Nah, nggak oke. prospek. Ya wes, saya kita Duitnya bedah. kan nggak ada. Kita bedah ya. Nggak prospeknya dari apa? Kita itu minoritas, gak laku, mereka tiketnya gak akan pulang. Bukan. Kalau kalian disuruh bayar sama gratis, lebih milih yang mana? Bayar acara yang mana? Bayar lah. Nek zaman saya bayar aku. Aku malah nunggu. Enggak, secara umum kok. Secara umum lebih milih mana orang-orang kita? Yang gratis toh. Nah itu loh. Jadi kayak nek kita yang sudah sadar, maksudnya aku dapat bayar segitu, dapat penampilan oke kayak gini yo. Aku sih fine aja mau keluar duit berapa gitu loh. Itu kan kita bisa berpikir kok ngono. Tapi nek secara umum kan orang komunitas wae wis kayak gitu. Meh konser ki, yuk nonton yuk. Tapi regane piro? Nah kan saya kayak gitu loh. Nek kita kan, aku nggak peduli. Aku duit, aku ngutang apa piye, kok main aku teko. Gitu loh. Itu kan aku pribadi loh ya. Iya. Tapi kan secara umum kan pasti akan menanyakan tentang harga tiket gitu loh. Nah, menurutku ya itu tadi. Dari Asia Tenggara, menurutku saya mampu kayak gitu tuh Singapura. Gitu loh. Tapi itu pun juga sama Diru nggak dilirik sama sekali Iya. Karena kalau aku kemarin nonton Nightwish di Singapura itu kalau dibandingin sama konser-konser mereka yang udah pernah tak tonton di DVD atau di YouTube lah gitu tuh memang nggak maksimal. Maksudnya ini isih kurang sih, maksudnya masih bisa lebih gitu loh. Karena nek di luar yang kayak di Eropa katakanlah itu tuh sampai sound ini dem gitu. Kata temanku yang sudah pernah nonton juga itu, ini ngopo-ngopo nih sih dia bilang itu. Dia pokoknya kalau di luar itu sampai kamu itu selesai konser kamu keluar arena, awakmu sih kayak di ombang-ambingkan sih sama sound tadi gitu loh. Dan ketika dia selesai nonton Nightwish itu, dia bilang ini belum apa-apa nih. Aku masih bisa moshing, masih bisa surf, masih bisa headbang 2 jam ke depan kok. Dia bilang gitu. Oke. Terus bajigur iki wong iki monster ya waktu aku kesel apa itu loh, karena wis udah wis 2 jam, 2,5 jam lah, waktu 2,5 jam. Terus aku pikir meneh, iki nek misalnya band Jepang yang sudah kaliber katakanlah kayak X Japan atau Diru juga mungkin, atau mungkin yang lain kayak apa ya nek sean Play mungkin atau apa gitu. Lalu kuing wis tekan Jakarta. Kenapa dia enggak? Tapi udah kayak saya bilang tadi, menurutku sih stepnya kan beda gitu loh. Nggak bisa gitu. Prinsip ekonomi aja sih. Kita tuh demand-nya nggak mencukupi. Yang beli tiket nggak ada. Kita emang nggak prospek untuk Asia Tenggara. Yeah. Di Singapura pun misalnya nanti orang dari Malaysia, Indonesia datang ke Singapura pun nggak cukup buat bikin full house Diru. Ya, menurutku itu ya sebetulnya ini debatable. Aku merasa ya juga nggak ada yang benar, nggak ada salah sih. Tapi aku mendapatkan insight ketika kemarin nonton Loudness ya. Loudness itu sampai sekarang masih dianggap
big, ya band yang reputable band lah. Kalau dikatakan dia punya fanbase yang gede, enggak, karena masanya udah lewat. Tapi artinya fanatik fansnya itu masih ada dan lumayan lah, dan cukup tersebar, nggak cuma di Jepang tapi global. Amerika ada, Eropa ada, dan ternyata kemarin waktu mereka konser di Jakarta, aku merasakan hype yang hampir serupa lah. Poinnya begini, bandnya itu intinya gelem manggung ning kene dengan spek ini, intinya kuwi sih. Dan itu bisa terjadi ya karena pasti ada kerjasama antara manajemen artisnya, manajemen tour, global tournya juga, promotor di lokal, ya banyak aspek ya yang membuat itu tuh memungkinkan. Tapi aku entah merasa itu ada harapan, karena aku melihat pola yang mirip. Misalnya satu tadi Loudness, yang kedua yang lalu lagi Miyavi pernah, skalanya kecil juga, tapi Dua kota aja kan. iya, Bahkan cuma di bar loh. iya betul ya, Iya, sama sih. iya. Loudness pun juga di bar karena di Hard Rock Cafe kan, venue-nya kecil gitu. gitu ya, venue-nya kecil. Lalu Crossfade tapi skala Iya, saya juga. ya, walaupun Crossfade dari sisi popularitas tentu masih jauh lah ya. Miyavi Lalu juga waktu itu masih jauh loh. betul, tapi nyatanya sing nonton akeh. Ya balik meneh sih saya. Kalau Miyavi menurutku secara reputasi nama dia di Jepang bagus, karena ya dia kan nggak cuman musik kan, dia juga main film juga gitu kan. Entertainer dia. Nah, kalau misalnya bicara pahit-pahitan, kita nggak, kalau aku sih bayangin ini nggak muluk-muluk ya, yang penting dari konser ning kene. Intinya sih agak gampang banget, dia bisa down spec no. Misalnya spek dia nggak pakai spek Jepang, kalau spek Jepang sampai sini nggak akan ketemu. Sama seperti X-Japan, saya X-Japan punya minimum spek kadernya itu seistana kepresidenan, ya udah bakal ketemu sih. Promotor di sini nggak sanggup untuk memenuhi rider itu, tapi kalau ridernya diturunin misalnya, gampang lah, yang penting aku ning Bali secepat no hotel, nah wes no booking kiwe aman hotel wes beres. Nanti untuk konser ya wes tinggal ini loh, venue yang reputable dan cukup representatif, ini ya wes deal. Ya ini cuman berangan-angan aja sih sebetulnya. Berarti jawabannya sebenarnya udah cukup jelas sih. Diru terlalu seniman untuk menurunkan. mungkin ya, aku juga Diru dan X-Japan kan juga satu manajemen toh, Firewall Iya, mereka. iya, Jadi Firewall. mungkin udah dari manajemennya wes punya, kalau artis dari manajemenku, yo mau nggak mau kayak gini speknya, kayak gitu loh, udah jual mahal duluan gitu bisa kan. banget, sangat memungkinkan sebetulnya. Ya ini lagi-lagi ini berandai-andai karena kemarin melihat Loudness gitu ya, karena kedatangan Loudness itu sama sekali nggak disangka bisa datang, Living Legend ini bisa datang ke Jakarta gitu ya. Itu suatu hal yang nggak disangka. Tapi memang secara fanbase ya sing teko ki metalhead tua ngono kae lho, band anak-anak band metal sing lawas, sing wis berumur lah 30-40 tahun, wis tua lah. Tapi aku melihat Diru ya makin lama kan aging kan, akan menua juga gitu loh, walaupun dia keras tapi kan yo membernya yo aging kan, menua kan. Dan fansnya juga tentu juga ngikut gitu loh. Menua juga. Iya, menua juga. Menarik sekali kita ngobrol tentang Dir Grey, karena aku rasa kalau kita ngobrol Dir Grey di teman-teman yang lebih muda kayaknya susah buat relate kali ya, atau nggak banyak. Mereka mah itu apa ya? Iya. Kok ngono tau sih ngono? Aku juga nggak kenal, nggak ada kenalan yang lebih muda yang. Tapi mungkin kita perlu kasih disclaimer bahwa musik Dir Grey ini sangat keras, artinya parental advisory, explicit kontennya itu harus dipahami di depan sebelum benar-benar mau dengerin, mau ngikutin, mau nonton, karena nggak semua orang bisa menerima itu dengan mudah. Temanya dalam, gelap, sadis, brutal, kadang ada yang menjijikkan gitu ya. Itu perlu dipahami dulu nek zaman Kalau enggak gini aja, jelasinnya gini loh. Kalau kalian
tipikal orang yang dengerinnya musiknya nggak perlu paham lirik atau lihat videonya, dengerin aja kalau kuat, soalnya Itu musiknya keras. Kalau kalian tipikal orang yang harus paham liriknya, hati-hati, soalnya liriknya banyak ya itu banyak apa ya, hal-hal yang gelap gitu. Dan kalau kalian adalah tipikal orang yang suka visual, dalam artian nonton video klip, ya itu hati-hati banget. Ya, bisa jadi kayak orang apa kayak aku dan orang tuaku. Pateni lah. Aduh. Mate. dulu kita nonton itu underage loh. Iya juga ya. Bahkan ketika aku nonton Diru ya kita saya kuliah kita apa SMA kita ya. SMA. SMA saya underage juga. Tapi ya waktu dulu kan tidak ada sistem rating yang mengikat dan apa ketat. Jadi ya kita nonton aja gitu. Begitu sekarang ditonton ulang, biyen tontonanku ngene gitu. Aduh, nggak kerasa udah 1 jam kita ngobrol tentang Diru. Thank you banget buat CC sama Rian. Ya, Thank you kalian. Terima kasih teman-teman. Kita tunggu kalau misalnya CC atau Rian ada informasi tiket gratis nonton Diru, kabari ya. Terima kasih telah mendengarkan podcast Monkey Talks. Kalau kalian suka dengan podcast ini, share di Instagram dan ikuti terus podcast Monkey Talks di Spotify, Apple Podcast, dan juga di YouTube. Sampai jumpa di episode berikutnya.